Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal koin layer 2 yang cukup menarik, di mana ada perkembangan fundamental yang menurut saya perlu diperhatikan karena akan ada layer 2 season kalau kita lihat dari optimism yang sudah naik dan velodrome juga yang sudah naik. Jadi ada potensi layer 2 season yang bisa terjadi di bulan Agustus dan September ini, dan kita akan bahas itu. Kita akan juga update soal wallet-wallet Solana yang sudah dihack dan technical analysis daripada Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana Bitcoin terjadi penurunan sebanyak 7 kali sebanyak 6 hari. Kemudian hari ini dimulai dengan kenaikan yang cukup lumayan dari supportnya itu di 22.763 dan sekarang sedang berada di 23.200-an ya. Dan ini itu membentuk support yang cukup kuat karena dia sudah bisa 1, 2, 3 kali itu dia bertahan di daerah sini dan akhirnya pada hari ini bisa naik juga. Namun untuk secara garis besarnya itu sebenarnya masih bearish kalau menurut saya, karena ini hanya semacam relief rally atau wave B yang terjadi ketika ada corrective wave ABC yang terjadi di sini. Jadi B itu biasanya naik tetapi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan wave A-nya, yaitu yang berada di sini. Oke, kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecilnya itu di time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu ke time frame 4 jam. Time frame 4 jam jadi jelas sekali harga 22.700-an itu menjadi garis support yang cukup kuat. Di sana ada weekly moving average 200 juga yang menjadi garis supportnya, daerah support. Dan sekarang terjadi penurunan yang cukup dalam 4 jam yang lalu. Habis itu 4 jam yang sekarang ini itu langsung terjadi kenaikan. Mungkin ingin melikuidasi orang-orang yang ngelong ya. Dan ini kalau kita lihat juga target selanjutnya itu adalah ke daerah 23.900 karena di situ ada golden pocket, ada supply zone, dan ada juga daerah garis resistance bear flag yang sudah lama terbentuk ini, yaitu kalau misalnya kita ubah lagi menjadi seperti ini, maka daerah ini bisa menjadi daerah resistance. 23.900 itu menjadi angka yang cukup krusial menurut saya. Dan di sini juga ada CME gap, jadi banyak sekali confluence di sini. Yang pertama itu ada golden pocket, kemudian ada supply zone, kemudian ada daerah resistance daripada pola bear flag ini, dan ada juga CME gap. Jadi kemungkinan besar harga bisa dibawa ke sana. Habis itu nanti ada terjadi liquidity grab, baru mungkin whale atau institusi itu dia akan menjual di daerah sini, dan dari situ harga bisa dibawa turun lagi. Targetnya berapa? Kalau misalnya kita lihat ini ABC, maka target harganya itu bisa ke sekitar 21.000 atau 22.000 setidaknya. Dan kalau lebih bawah lagi bisa ke daerah 21.500. Di sini ada demand zone yang cukup jelas kelihatan ya. Kalau kita lihat ini, terakhir kali ini adalah red dot ya. Namun di sini kalau kita lihat ini lagi cross ke atas ya. Oke, jadi masih bercampur bull and bear-nya karena baru saja turun, sekarang langsung naik lagi. Untuk altcoin dan Bitcoin, bagaimana? Apakah cocok untuk membeli Bitcoin atau altcoin? Sekarang posisinya adalah belum terlalu jelas karena real Bitcoin Dominance Index juga masih merata di daerah ini saja, di daerah 66%. Jadi hanya berada di daerah itu saja. Oke. Kalau kita lihat untuk Nasdaq, jadi kita perlu mengetahui indeks saham juga, karena Nasdaq ini dia naiknya cukup lumayan kemarin sampai ke daerah yang lebih tinggi lagi, di mana beberapa hari lalu ada di daerah sini, kemudian kemarin itu naik sampai ke 13.300. Jadi harga Bitcoin juga bisa mengikuti, jadi cenderung bullish karena Nasdaq-nya itu juga bullish, jadi Bitcoin juga akan cenderung mengikuti ya. Jadi, namun di sini ada macam resistance ya di 23.900. Cukup kuat menurut saya. Oke, dan sekarang kita akan bahas koin layer 2 yang cukup menarik ini, namanya Metis. Ini merupakan koin layer 2 yang dikembangkan oleh mamanya Vitalik
puterin. Dimana koin layer 2 itu merupakan koin yang digunakan sebagai lapis duanya untuk memproses transaksi dengan lebih cepat dan lebih banyak sekaligus dengan TPS yang lebih tinggi juga. Layer 2 sekarang sudah pick up steam, jadi sudah pemanasan karena memiliki fee yang lebih murah dan lebih banyak builders-nya, dan gara-gara banyak constant bridge yang dihack. Nah, Metis ini itu kemungkinan bisa meledak atau booming karena ada DeFi blue chips yang bekerja sama dengan Metis dan ada 100 juta dolar program insentif, ada ekosistem smart yang baru dan beberapa project-project kecil yang melaunching versi-versi barunya. Jadi jangan lewatkan ini menurut dia ya teman-teman, Metis ya teman-teman. Oke. Nah, Metis sekarang baru-baru saja ini mengumumkan Metis Marathon, di mana ada insentif 100 juta dolar itu disebar selama 26 minggu atau setengah tahun untuk proyek-proyek yang membangun di Metis. Sekarang itu market cap-nya itu 150 juta dolar, tapi dia mengoffer 100 juta dalam insentif. Jadi kemungkinan kalau kita lihat sejarah ini harusnya setidaknya dia beberapa ratus juta lebih di atas daripada 100 juta ini ya. Jadi karena market cap daripada Metis ini masih cenderung kecil ya kalau misalnya dibandingkan dengan insentif yang dia berikan kepada proyek-proyek kecil tersebut. Builder akan ke sini karena ini sekarang lagi di bear market, jadi mereka butuh uang, jadi mereka akan tertarik untuk membangun di daerah di ekosistem Metis ini. Proyek-proyek besar sudah mengambil langkah-langkah bekerja sama dengan Metis seperti Sushi. Mereka sudah deploy Trident AMM, jadi automated market maker Trident, mungkin sistem yang baru, dan bento box farming di Metis Smart L2 ya. Kerjasama yang cukup baik karena Sushi merupakan DEX yang cukup terkenal. Yang kedua adalah raksasa Oracle Chainlink juga mengumumkan bahwa mereka akan ke Metis dan sangat masif buat ekosistemnya dan market-market DeFi-nya. Mereka baru saja live di Metis hari ini. Jadi kita lihat fundamental daripada Metis itu semakin bagus, semakin meningkat karena banyak proyek-proyek yang besar, Sushi, Chainlink, kerjasama dengan Metis. Ini price feed-nya, jadi feed harganya itu sudah muncul di Metis DAO ya. Kemudian yang ketiga itu adalah raksasa blue chip DeFi juga, AV, dikonfirmasi di Blockworks itu akan menjadi proyek ketiga terbesar yang membangun di Metis, dan dia akan launching minggu depan atau 2 minggu lagi. Dan menurut saya ini sangat bullish sekali buat Metis. Kalau misalnya kamu notice atau kamu lihat, Metis ini merupakan di-branded sebagai Smart Layer 2 karena bekerja sama dengan Soulbound Tokens untuk on-chain governance-nya. Jadi Soulbound Tokens itu secara singkat saja, itu adalah token yang bisa semacam menggambarkan diri kita, identitas. Jadi itu merupakan identitas digital kita. Dia bisa mencatat apa saja yang skill yang kita miliki, apa saja achievement yang kita miliki itu di dalam blockchain, sehingga ini menjadi hal yang cukup menarik menurut saya, Soulbound Tokens ini. Dan ini menurut saya Soulbound Tokens juga bisa booming ke depannya, karena konsep yang baru dan konsep yang sangat mengena sekali kepada kita semua. Dan saya juga kalau misalnya karena kalau misalnya kita bikin, ini seperti bikin CV, kalau CV kita bisa tulis apapun, tapi tidak bisa dikonfirmasi atau diapain 100%, tetapi kalau untuk blockchain, karena mungkin ada suatu sistem yang bisa mengkonfirmasi bahwa kita memiliki skill tersebut, maka, dan itu bisa tercatat di dalam blockchain, nah itulah kira-kira seperti Soulbound Tokens ya. Belum tahu apa saja use case daripada Soulbound Tokens, tapi itu gambaran umumnya, gambaran contoh dari saya saja, tapi menurut saya ini cukup menarik dan layak dibeli menurut saya ke depannya untuk Soulbound Tokens.
Nah, Metis ini bekerja sama dengan Soulbound Tokens dan dibilang sebagai Smart L2. Ya, bagus sekali. Ini adalah ide bahwa skor sosial. Jadi kalau misalnya kita seperti merit system, kita membuat kebaikan maka itu akan dicatat, kita membuat kejahatan maka kita akan dicatat juga, kita memberikan sumbangsi apa kepada pemerintah atau kepada masyarakat sosial itu juga akan dicatat, dan ada sistem kredit juga, maka ini akan sangat menarik ya. Vitalik Buterin itu menulis mengenai Soulbound Tokens adalah masa depan daripada ETH atau Ethereum. Teman-teman bisa lihat di sini, nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan bahas soal itu. Nah, Soulbound Tokens dan AV akan datang untuk Metis, maka ada peluang yang cukup besar Metis itu bisa menjadikan tempat untuk tes loan pinjaman-pinjaman yang di bawah anggunan ya. Jangan lupa juga mamanya Vitalik Buterin ini itu bekerja sama dengan tim Metis. Oke, dan ini isu daripada Metis sendiri itu adalah ini, likuiditas. Ya. Jadi likuiditasnya itu kemungkinan dari project-project yang membangun di Metisnya itu, teman-teman bisa lihat di sini, seperti contohnya ini Hera agregator adalah DEX agregator, jadi dia mengumpulkan berbagai DEX dan kemudian akan memberikan harga terendah kepada Anda ketika Anda menggunakan platform dia untuk melakukan semacam transaksi di sana. Jadi market cap-nya itu hanya $2 juta saja, jadi sangat kecil sekali. Harga seed investornya itu di $0,55 dan harga sekarang itu $0,8, jadi sangat kecil sekali ini. Jadi ini dia semacam memberikan kita beberapa altcoin kecil yang mungkin peluang untuk naiknya itu besar ya teman-teman. Jadi $2 juta ini sangat kecil sekali. Kalau misalnya sukses Metisnya maka dia bisa terbang ke atas ya. Dan ada juga koin-koin lain yang ini seperti Aurora. Dan kalau misalnya kita simpulkan, teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai apa yang dia katakan di sana. Narasi layer 2 itu sedang explode, sedang meledak dengan optimism itu memimpin charge-nya. Sekitar $100 juta uang akan diberikan kepada developer Metis dengan market cap hanya $150 juta. Jadi ini market cap-nya itu benar-benar under value. Link, AV, dan Sushi, tiga raksasa DeFi ini akan launching kerjasamanya dengan Metis dan kemungkinan besar akan listed di Coinbase. Kayaknya sudah listed di Coinbase, Crypto.com, dan KuCoin. Kalau kita lihat di sini, Metis sekarang harganya $39, kenaikan 20% daripada 24 jam terakhir, market cap $150 juta, dan circulating supply-nya ini juga penting untuk jangka panjang. 40% ini bagus, karena sudah 40% yang sudah keluar, fully diluted valuation. Jadi ini kalau misalnya semua supply-nya itu sudah keluar, baru 360 juta untuk coin layer 2 seperti ini, menurut saya dia harusnya berada di ukuran billion dollars. Apalagi kalau misalnya lagi bull market akan jauh lebih banyak daripada itu. All time high di $323 atau sekitar 9 kali harga daripada sekarang. 8 kali maksud saya. Dan all time low itu kemungkinan ini di harga pas awal-awalnya itu di 3,45 atau 10 kali sudah naik. Ini itu sekitar 1 tahun yang lalu. Dia ada local bottom-nya di harga ini, di harga $10, $15, jadi baru naik sekitar 100% lebih. Dan ini local bottom-nya itu terjadi di bulan Juni tersebut. Jadi menurut saya ini kalau kita lihat dari bentuk chart-nya itu, ini sekarang membentuk local bottom ya teman-teman. Jadi ini sudah bottom, kemudian rounded bottom. Kemungkinan besar saya akan membeli Metis di daerah-daerah ini sekarang ini karena dia kelihatannya siap-siap akan naik ya teman-teman. Oke, dan ini untuk swing trade. Jadi ketika L2 season berakhir dan booming itu maka saya akan menjualnya, dan ketika
harga itu mulai parabolik seperti ini, maka itu saya akan menjualnya karena akan ada penurunan juga. Jadi bukan berarti kalau ini bagus kemudian dia naik, tapi dia nggak akan turun ya. Nah, itu untuk Metis dan bisa dibeli di mana saja. Ada beberapa tempat di mana kita bisa membelinya, yaitu di Uniswap, tentu saja ini di DEX-nya tersebut, dan di Coinbase. Kemudian Coinbase tentu saja kita tidak bisa membelinya. Ada di KuCoin dan OKX juga, jadi teman-teman bisa gunakan link yang di bawah kalau misalnya tidak memiliki KuCoin dan OKX. Jadi KuCoin dan OKX ini adalah exchange yang cukup bagus untuk mencari koin-koin yang hidden gems ya. Salah satunya adalah Metis ini belum masuk Binance, jadi ada potensi untuk masuk Binance kalau misalnya dia volume perdagangannya itu cukup besar ya teman-teman. Oke, ada di SushiSwap dan Gate.io juga, ada di Maxi juga. Jadi KuCoin, PancakeSwap juga ada. Oke, jadi belum ada di Binance ya. Ketika dia akan masuk ke Binance, maka dia akan pump. Dan ini adalah update daripada Solana, wallet Solana yang dihack itu di jam 22.37 UTC. Itu hacker sudah mulai untuk mengeksploitasi berbagai wallet yang ada. Sampai sekarang itu ada 4 juta dolar yang dihack dan dari 9.214 wallet. Awal-awal mereka mengekstraksi koin-koin tersebut dengan kecepatan yang agresif, dengan jumlah beberapa ratus ribu dolar itu hilang dalam menit ke menit ya. Kita lihat itu grafiknya, kapan-kapan saja diambilnya. Kemungkinan mereka mungkin mengubah strateginya untuk mengambil uang-uangnya tersebut. Dan ini in terms of the rate of wallets, ada pengeluaran Sol USDC yang cukup besar. Jadi yang dihack, dan dari 4 juta dolar tersebut, ini data yang cukup penting, kebanyakan adalah USDC dan Solana. Ada juga koin-koin lain seperti Bitcoin, ETH, USDT juga, tetapi 95% itu adalah USDC dan Solana ya teman-teman. Lebih dari 9.200 wallet terkena, dan yang paling parah adalah yang menyimpan sebanyak 250.000 nilainya. Kalau misalnya di US dollar kan, itu dia terkena juga. Itu uangnya kemana? Uangnya itu ke 4 address ini yang di highlight ini. Dan sistemnya adalah begini, mereka dari Binance kemudian mereka ke satu wallet, dan satu wallet ini mereka dibagi ke 4 wallet yang lainnya. Jadi itu sistem alur daripada token-tokennya ya. Jadi mereka kemungkinan kalau misalnya mau exit, mereka 4 dari 4 wallet ini dia akan masuk ke satu wallet yang di tengah tersebut, kemudian dikirim ke Binance dan dijual. Oke, apa yang menjadi alasan ini dihack? Itu adalah compromise dari private key dari wallet-wallet individu. Kenapa bisa dihack? Kenapa bisa ada compromise seperti ini? Kemungkinan karena ada bug di algoritma digital signature-nya dan kode library dependencies-nya itu. Oke, dan teman-teman bisa lihat untuk yang lainnya. Untuk wallet-wallet yang di iOS dan Android itu juga kena juga, kalau kita lihat. Oke, dan itu saja untuk informasi updatean mengenai wallet-wallet Solana yang dihack. Semoga informasi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.